Swastiastu. Saya Inyoman Wahyu Dimas Yoga, NPM 18621211068, akan mempresentasikan tugas desain arsitektur 4 tentang perencanaan dan perancangan puskesmas. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang amat sangat penting di Indonesia. Puskesmas merupakan unit yang strategis dalam mendukung terwujudnya perubahan status kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, tentu diperlukan upaya pembangunan sistem pelayanan kesehatan dasar yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selaku konsumen dari pelayanan kesehatan dasar tersebut. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan harus melakukan upaya kesehatan wajib dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu dilaksanakan melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan disertai dengan upaya penunjang yang diperlukan. Untuk berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan oleh Kepala OPD Kesmas Ubud 2, Dr. Igusti Ngurah Anyane, bahwa puskesmas ini tidak memiliki ruang rawat inap, dikarenakan keterbatasan luas lahan untuk membuat ruangan rawat inap pada puskesmas. Berdasarkan hasil lapangan, kami melihat puskesmas ini memiliki potensi untuk dilakukan penambahan ruang rawat inap, namun terdapat permasalahan lahan yang kurang luas. Maka dari itu, kami memiliki solusi untuk melakukan perencanaan dan perancangan puskesmas baru di tempat dengan site yang baru. Berdasarkan latar belakang di atas, kami selaku mahasiswa Arsitektur Universitas Wonodewa ingin melakukan perencanaan dan perancangan sebuah puskesmas yang baru dengan mengedepankan kenyamanan dan keramahan tata ruang untuk pasien maupun seluruh sivitas puskesmas demi peningkatan pelayanan kesehatan dan mampu mewadahi keperluan masyarakat seperti tempat persalinan, rawat inap, dan mendapat pelayanan kesehatan lainnya. Untuk tujuan dibangunnya puskesmas ini, yang pertama merencanakan puskesmas yang mampu melayani masyarakat, dan yang kedua sebagai tempat rujukan pertama pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Untuk site yang kami ambil, yang berlokasi di Jalan Raya Bunutan, Kedewatan, Ubud Gianyar, dengan orientasi site menghadap ke arah timur, ke arah jalan raya, yang sekaligus menjadi akses masuk ke dalam site. Selanjutnya, tema dan konsep. Yang pertama, tema yang diangkat pada bangunan ini adalah neovernakular, dengan berprinsip berdasarkan kaedah-kaedah normatif, kosmologis, peran, serta budaya lokal dalam kehidupan masyarakat dengan keselarasan antara bangunan, alam, dan lingkungan masyarakat. Dengan material utama pendukung tema, yang pertama ada batu alam, bata merah, dinding cat putih, kayu, serta ornamen ukiran Bali yang akan ditempatkan pada tapak bangunan. Untuk konsep yang diambil pada puskesmas ini adalah hospitality dalam artian keramahan. Pada bangunan yang dirancang dengan mengutamakan keramahan seperti keramahan eksterior dan interior bangunan, keramahan dari segi sirkulasi, serta pemakaian material yang cocok digunakan pada bangunan puskesmas. Seperti penggunaan rem untuk penyandang disabilitas dan juga terdapat toilet khusus untuk penyandang disabilitas. Zoning dengan tujuan membuat zoning dengan sirkulasi yang nyaman dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang serta site yang ada. Dasar pertimbangan, hubungan antara ruang, kedua sirkulasi pada bangunan, ketiga view positif pada site, 4 pergerakan angin serta cahaya matahari. Untuk deskripsi objek, site ini terletak di Jalan Raya Bunutan Kedewatan Ubud Gianyar. Site ini menghadap ke arah timur. Site ini berada di arah pesawat dan dekat dengan pemukiman warga. Untuk analisa site, kebisingan tertinggi pada site ini berada pada sisi timur site karena terdapat jalan raya, dan kedua pada sisi selatan, barat, dan timur terdapat sawah dengan jarak yang nggak jauh dari rumah penduduk. Puskesmas ini dibagi menjadi 3 zona dengan perbedaan setiap aksesibilitas yang akan memasuki ketiga zona tersebut. Untuk keterangan ruang, puskesmas ini memiliki 2 lantai. Untuk lantai satunya, yang pertama ada pos satpam, kedua lobi, ketiga UGD, keempat toilet, kelima toilet berkebutuhan khusus, keenam kantin, ketujuh ruang MEP, kedelapan laboratorium, kesembilan apotek dan farmasi, ke-10 ruang tunggu apotek, ke-11 poli umum, ke-12 poli gigi, 13 toilet laki-laki, dan
toilet perempuan, ke-14 ruangan administrasi, 15 ruang ramah anak, 16 ruang pendaftaran dan rekam medik, ke-17 ruang tunggu. Untuk konsep entrance-nya, dengan tujuan membuat entrance yang memberikan kenyamanan, kemudahan, serta keamanan bagi sivitas yang akan mengakses puskesmas ini. Dengan dasar pertimbangan, pertama kemudahan akses serta jangkauan, kedua dimensi entrance yang luas, ketiga menyesuaikan dengan tema dasar, dan keempat sirkulasi. Untuk jenis kendaraan yang dapat melintasi entrance, yang pertama ada mobil, kedua mobil ambulans, ketiga motor, dan keempat ada mobil damkar. Untuk lebar jalan di area Jalan Raya Bunutan ini berdiameter 5 meter. Untuk material yang digunakan pada entrance, yang pertama ada bata merah dan kayu. Pemilihan ini berdasarkan tema awal yang ditawarkan, yakni neo-vernakular, di mana menyesuaikan dengan kondisi bangunan pada area sekitar yang rata-rata menggunakan material bata serta kayu. Berikut tampak entrance berada di pojok kanan atas. Sistem entrance yang diterapkan pada puskesmas ini yakni two-gate system dengan harapan dapat memudahkan akses sirkulasi kendaraan ketika memasuki area puskesmas. Selanjutnya, bentuk dan pola massa dengan tujuan menentukan penempatan massa bangunan yang sesuai dengan fungsi ruang sehingga dapat menunjang setiap kegiatan yang terjadi di dalam bangunan. Dasar pertimbangannya zoning site, 2 hubungan antar ruang, ketiga view positif pada site. Bentuk massa yang digunakan pada puskesmas ini adalah bentuk massa jenis majemuk dengan satu massa bangunan yang di dalamnya dipisah-pisah antara setiap ruangan namun masih memiliki keterkaitan dari segi fungsi. Untuk pola massanya, pola massa yang diterapkan pada puskesmas ini adalah pola massa linear karena setiap sistem pelayanannya bersifat estafet serta pola ini menyesuaikan dengan kondisi existing site dengan ruangan yang dihasilkan pola massa ini berbentuk persegi panjang dengan kondisi penataan yang lebih ke arah memanjang. Untuk sirkulasinya, dengan tujuan menganalisa dan menentukan pola sirkulasi, baik sirkulasi manusia maupun sirkulasi kendaraan pada puskesmas. Dasar pertimbangannya, pertama kemudahan akses dan jangkauan, kedua sirkulasi kendaraan, ketiga sirkulasi manusia, keempat hubungan antar ruang, dan kelima konsep yang ditawarkan hospitality. Untuk data analisis berupa jenis sirkulasi pada puskesmas, yang pertama sirkulasi kendaraan, yang kedua sirkulasi manusia. Untuk sirkulasinya, sirkulasi kendaraan, pertama akan memasuki area site dan terdapat 3 jenis parkir di area site ini. Yang pertama ada parkir motor pada area selatan site dan parkir mobil pada area barat site dan terdapat parkir khusus ambulan serta parkir khusus untuk para dokter di area puskesmas. Di sini juga terdapat alternatif parkir pada area barat site, area belakang barat site, di mana area ini dapat menampung 8 buah sepeda motor. Selanjutnya, konsep ruang luar. Dengan elemen softscape yang digunakan, pertama pohon ketapang kencana, kedua rumput tiara, 3 jepun Bali, keempat pohon palem. Dan untuk elemen hardscape-nya ada pertama grass block, kedua spal, dan ketiga paving block. Itu konsep fasad. Fasad pada puskesmas ini didasari dari tema neo-vernakular yang diangkat. Rancang fasad di puskesmas ini akan menggabungkan 2 tema arsitektur untuk menghasilkan desain tampilan dari perancangan puskesmas ini. Dengan material utama, batu alam, batu paras, dinding cat putih, kayu, serta ornamen ukiran Bali. Untuk konsep ruang dalamnya, dengan material utama, yang pertama dinding cat putih, keramik putih, serta plafon gipsum berwarna putih. Untuk konsep struktur, dengan mempertimbangkan lokasi site yang berada di persawahan, dengan kondisi tanah yang basah, maka dibutuhkan struktur yang kuat dan kokoh. Maka dari faktor ini juga berlaku karena bangunan ini mempunyai 2 lantai dengan pondasi utama yaitu pondasi cakar ayam, beton bertulang dengan kap baja ringan. Untuk konsep utilitas pencahayaan dan penghawaan buatan, untuk penghawaan
Untuk konsep utilitas pencahayaan dan penghawaan buatan, pencahayaan alami berasal dari konsep utilitas pencahayaan dan penghawaan. Pertama, pencahayaan alami berasal dari pemanfaatan sinar matahari secara langsung. Untuk pencahayaan buatan digunakan pada ruangan yang gelap serta pada malam hari. Penghawaan alami bersumber dari udara yang berhembus di area sekitar bangunan. Serta penghawaan buatan merupakan fasilitas yang disediakan untuk mendukung ruang tertentu. Untuk konsep utilitas air bersih, sumber air bersih yang akan digunakan pada puskesmas ini berasal dari PDAM, dan jika terjadi masalah dengan air PDAM, maka terdapat alternatif sumber bor. Untuk sistem utilitas kelistrikan, penggunaan sistem kelistrikan pada bangunan dengan selanjutnya konsep utilitas elektrikal dengan pemanfaatan listrik utama dari PLN, sedangkan jika terjadi masalah terdapat genset pada puskesmas. Selanjutnya konsep utilitas pemadam kebakaran. Terdapat beberapa sistem pemadam kebakaran yang digunakan pada puskesmas. Yang pertama ada fire extinguisher dan hydrant. Kedua ada sprinkler, dan ketiga ada detektor asap. Selanjutnya sistem penangkal petir. Sistem penangkal petir yang digunakan pada puskesmas adalah penangkal petir konvensional, di mana penangkal petir ini dipilih dikarenakan memiliki radius yang cukup besar, kokoh, serta perawatan mudah dan cocok untuk bangunan yang berlantai pendek. Baik, selanjutnya ada design development. Berikut layout dari bangunan. Pada area selatan site terdapat parkir motor bagi para sivitas pengunjung. Pada area barat site terdapat parkir mobil bagi para pengunjung. Dan juga terdapat area parkir khusus ambulan di puskesmas ini. Dan juga terdapat parkir khusus dokter yang berada di selatan dari ruang rawat anak. Pada penataannya juga terdapat alternatif parkir di area barat belakang site yang dapat menampung 8 sepeda motor. Untuk sirkulasi sivitasnya, pertama ada lobi, setelah itu akan langsung menuju ke arah ruang pendaftaran. Dan di ruang pendaftaran ini, para pengunjung akan ditanya tujuan dari ke puskesmas ini dan akan diarahkan ke ruang tunggu, kemudian menunggu giliran. Untuk pada arah barat side, di sini terdapat kolam ikan serta banyak vegetasi serta ruang tata hijau pada area side. Maka dari situ saya menaruh kantin di area sini agar ketika orang menunggu terdapat view buatan positif yang cukup luas. Berikut denah lantai 2-nya. Untuk berikut denah lantai 2-nya. Untuk atap dari bangunan ini menggunakan atap limasan, dan di lantai 2 ini terdapat ruang rawat inap yang dapat diakses melalui tangga serta terdapat rem pada area utara bangunan. Di sini juga terdapat ruang persalinan, ruang setelah persalinan, dan beberapa area-area staf seperti ruang tata usaha, ruang rapat, serta ruang kepala puskesmas. Dan juga terdapat area tunggu pada lantai 2 berupa balkon yang berada di fasad depan puskesmas. Berikut tampak depan dari puskesmas ini dengan menjunjung tema neo-vernakular, maka saya menggunakan banyak material yang sudah saya jelaskan tadi berupa bata merah, batu alam, serta ukiran-ukiran Bali yang saya pasang pada fasad depan bangunan.
Berikut ada tampak timur pada bangunan dengan banyak bukaan, beberapa kaca yang cukup besar pada area timur bangunan. Berikut ada potongan AA bangunan, dan ini adalah potongan BB bangunan. Baik, berikut adalah studi maket dari bangunan puskesmas. Ini adalah fasad depannya, ini fasad baratnya, dan terakhir ini adalah fasad timur dari maket puskesmas. Selanjutnya akan ada video animasi dari 3D puskesmas.